Gokil, Madrid dipilih jadi tim terbaik di dunia. Klopp tolak kesempatan melatih dalam waktu dekat. PSG samai rekor tandang milik AC Milan. Rapinya sudah saatnya rengkuh Ballon d'Or. Pas sentuh 100 penampilan di Liga Amerika. Hai football lovers, Mimin gak bosen ingetin nih, kalau kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar nantinya gak ketinggalan berita terlengkap dan terbaru dari Starting 11 News. Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pada pertandingan lanjutan Premier League, Manchester City kembali ke lajur 3 besar usai menaklukkan Aston Villa 2-1 di Etihad Stadium. Bernardo Silva sudah membuka keunggulan City di menit 7. Namun, tim tamu menyamakan kedudukan berkat Marcus Rashford dari titik putih menit 18. Skor 1-1 mengakhiri babak pertama. The Sky Blues yang unggul ball possession keluar sebagai pemenang usai Matheus Nunes sarankan bola hasil kerjasama dari Jeremy Doku menit 94. Kemenangan ini antarkan City kudeta Nottingham Forest di posisi ketiga dengan 61 poin. Beralih ke Jornada 33 La Liga, Barcelona terus menjauh dari kejaran Real Madrid setelah menang tipis 1-0 atas tamunya Mallorca. Tampil tanpa diperkuat Robert Lewandowski, Los Gules sempat kesulitan menjebol gawang Mallorca di 45 menit pertama sehingga skor kacamata. Gol yang dinanti baru tiba dari Dani Olmo menit 46 yang berkolaborasi dengan Eric Garcia. Tidak ada lagi tambahan gol yang tercipta. Meski harus susah payah meraih 3 poin, Barca tetap pertahankan singgasana dengan 76 poin. Singgah ke Prancis, juara Ligue 1 musim ini Paris Saint-Germain ditahan imbang 1-1 saat bertandang ke rumah Nantes. Pasukan Luis Enrique yang begitu mendominasi jalannya laga memimpin lebih dulu dari sumbangsi Vitinha di menit 33. Skor 1-0 untuk PSG bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, Nantes ternyata mampu untuk mencetak gol dari tandukan Douglas Augusto menit 83. Wasit pun meniup peluit panjang dan skor seri jadi hasil akhir. Tidak ada perubahan yang signifikan dari kedua tim di papan klasemen usai berlangsungnya laga ini. Dari Inggris, kabar kurang sedap datang dari manajer Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou. Sang manajer tampaknya sudah pasti akan pergi di akhir musim apapun hasil yang diraih di Europa League. Melansir dari TNT Sport, Postecoglou sedang menuju pintu keluar dari London terlepas apakah ia berhasil memenangkan titel Europa League atau tidak. Meskipun berpeluang juara dan tampil di Liga Champions musim depan, rupanya tidak membuat direksi Spurs luluh untuk tetap mempertahankan mantan pelatih Glasgow Celtic. Beberapa kandidat pengganti Postecoglou sudah mulai menyeruak ke permukaan, seperti Andoni Iraola, Marco Silva, Thomas Frank hingga Mauricio Pochettino. Dari sisi London yang lain, Mikel Arteta memilih untuk tetap all out dengan menurunkan pemain kunci saat hadapi Crystal Palace di Premier League dini hari nanti. Mengutip dari The Guardian, Arteta pantang menganggap remeh laga melawan Palace dengan memainkan pemain bintangnya dari lini belakang sampai depan. Pria asal Spanyol itu memang menyadari bahwa ada kemungkinan cedera yang dialami pemainnya menjelang semifinal Liga Champions kontra PSG. Namun ia berdalih Arsenal tetap harus menyelesaikan sisa laga Premier League dengan kemenangan, sekalipun peluang untuk raih juara semakin tertutup. Sementara itu, ex-juru latih Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan kalau dirinya tak terburu-buru untuk kembali ke dunia kepelatihan dalam waktu dekat, menyusul kabar yang mengaitkannya dengan sejumlah klub musim depan. Menurut Mirror, Klopp masih menikmati perannya yang baru dan akan menolak semua peluang yang muncul musim panas ini. Klopp saat ini bertugas sebagai kepala sepak bola global untuk Red Bull yang membuatnya lebih banyak bergerak di balik layar. Sumber terdekat Klopp mengatakan bahwa pria Jerman setidaknya akan fokus dengan pekerjaannya sampai 2026. Kabar ini membuat peluang sejumlah klub termasuk Real Madrid untuk mengikat Klopp jadi menipis. Pemain sayap Chelsea asal Ukraina, Mikhailo Mudryk dinyatakan telah lolos tes detektor kebohongan terkait kasus pemakaian doping yang menjeratnya.
Melaporkan dari Tribal Football, Mudryk sudah mengikuti tes poligraf dalam upaya membuktikan ketidakbersalahannya menggunakan doping jenis meldonium. Hasilnya, Mudryk tidak memasukkan zat doping atas kemauan pribadi. Oleh karenanya, pihak berwenang akan menyelidiki bagaimana ini bisa terjadi dan siapa yang meminta Mudryk memasukkan zat doping. Saat ini, karir Mudryk masih berhenti dan kemungkinan namanya akan rusak setelah kasus ini selesai. Manchester City baru saja menerima rezeki nomplok dari UEFA berupa uang tunai atas kontribusi masif mereka di jeda internasional. Melansir dari Mirror, City telah mendapatkan gepokan duit sebesar 5,17 juta pounds dari UEFA sebagai bentuk penghargaan karena aktif mengirimkan banyak pemain untuk bertanding di ajang UEFA Nation League, kualifikasi zona Eropa, dan Euro dalam kurun 2020 hingga 2024. Selain City, UEFA juga menghadiahkan uang kepada Real Madrid dan Inter Milan yang juga aktif mengikutsertakan banyak pemainnya di laga antar negara Eropa. Bagi City, uang transferan dari UEFA ini dapat membantu mereka dalam belanja pemain di bursa transfer mendatang. Sekarang kita terbang ke Spanyol. Real Madrid menyambut penghargaan sebagai tim terbaik dunia tahun 2024 dalam acara malam penganugerahan Laureus Sport Awards. Mengutip dari Sport Illustrated, Los Blancos memenangkan penghargaan Laureus Team of the Year 2024 setelah tahun yang spektakuler di mana mereka memborong 5 trofi sekaligus sepanjang tahun lalu. Mereka memenangkan Liga Champions, La Liga, Piala Super UEFA, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Super Spanyol. Ini merupakan kedua kalinya dalam sejarah klub, Madrid memenangkan 5 trofi dalam 1 tahun setelah tahun 2017. Dalam acara awarding itu, Madrid mengalahkan tim sepak bola wanita Barcelona, McLaren Formula One, timnas pria Spanyol, Boston Celtics, dan timnas basket Amerika Serikat. Dari Barcelona, pelatih mereka Hansi Flick pede dengan kekuatan timnya menyongsong laga akbar El Clasico di final Copa del Rey. Melaporkan dari Football Espanya, Flick berkata demikian karena melihat Barca yang masih sanggup kalahkan Mallorca meski tak diperkuat penyerang andalan mereka Robert Lewandowski yang alami cedera. Ex-manajer Bayern Munchen itu mengambil contoh Pedri dan Dani Olmo sebagai pemain yang masih bisa diandalkan untuk menusuk pertahanan Madrid tanpa keikutsertaan Lewy. Pada laga lawan Mallorca, Pedri raih man of the match, sementara Olmo mencetak gol tunggal Blaugrana. Pindah ke sepak bola Italia. Allenatore AC Milan asal Portugal Sergio Conceição merasa selama ini dirinya tak dihargai selama memimpin skuad rossoneri. Menurut Tribal Football, sejak datang ke San Siro dan langsung memenangkan gelar Supercoppa Italia, Conceição melihat kalau Milan tak menaruh hormat padanya karena mereka sudah membicarakan kandidat pelatih yang baru di belakangnya. Baginya, itu momen yang sulit selama berkecimpung sebagai pelatih sebuah klub. Namun mantan pelatih FC Porto itu akan berusaha untuk melupakan itu dan berfokus untuk mengamankan masa depannya dengan mempersembahkan Coppa Italia musim ini. Klub ibu kota Italia Lazio mengecam otoritas Serie A yang dianggap sembrono dalam mengatur laga tunda yang berlaku karena menghormati kematian Paus Franciscus. Melansir dari Football Italia, Presiden Lazio Claudio Lotito sangat marah setelah mengetahui laga lawan Genoa dipindah ke Rabu tanpa komunikasi atau pemberitahuan sebelumnya dengan klub yang terlibat. Menurut Lotito, Serie A tidak profesional dan terkesan kebingungan untuk menjadwalkan laga tunda dengan benar. Lotito berharap untuk menjadwal ulang pertandingan timnya pada hari lain, dengan tujuan agar Lazio dapat mengunjungi Vatikan dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Paus Franciscus. Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique membukukan rekor baru yang bersejarah di Ligue 1 saat bermain seri 1-1 atas Nantes. Mengutip dari El Equipe, meski ditahan imbang, PSG memperpanjang catatan tak terkalahkan tandangnya menjadi 39 pertandingan. Rekor ini jadi yang pertama dilakukan oleh klub dari 5 liga top Eropa. Capaian itu terdiri atas 30 kemenangan dan 9 seri dari pertandingan tandang yang berlangsung dari 2023 hingga 2025. Dengan muncul rekor ini, klub yang bermarkas di Parc des Princes lewati catatan AC Milan di era Arrigo Sacchi dan Fabio Capello dengan perolehan kemenangan di 38 laga tandang. Kita kembali ke berita seputar sepak bola Indonesia, di mana kiper utama timnas Indonesia Martin Paes berhasil mencatatkan 100 caps bersama FC Dallas di Major League Soccer.
Menurut Goal, pria berdarah Belanda itu melakukannya saat Dallas ditahan 0-0 saat hadapi Minnesota United. Sebelum laga itu, manajemen Dallas diwakili oleh presiden klub memberikan penghargaan kepada Paz dengan kaos khusus untuk merayakan penampilan ke-100-nya di MLS. Paz sendiri sudah bergabung dengan Dallas sejak 2022 dari FC Utrecht dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper yang paling konsisten di liga selama berkiprah di MLS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kalau federasi akan segera umumkan sosok yang menggantikan posisi Indra Syafri di Timnas U20. Mengutip dari liputan6.com, Erick menyebut pihaknya selanjutnya bakal segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia U20 yang sudah lama kosong usai kegagalan di Piala Asia U20 lalu. Walau begitu, hingga sekarang belum ada informasi resmi terkait kandidat yang mungkin menduduki posisi tersebut. PSSI menyatakan harus segera menemukan juru taktik baru guna menukangi Garuda Muda. Perekrutan pelatih baru U20 memang jadi hal yang penting, mengingat PSSI berambisi menjalankan program berkesinambungan di setiap kelompok umur tim nasional. Usai memastikan promosi ke Liga 1 musim depan, Bayangkara FC secara resmi menyampaikan untuk pindah kota sebagai kandang baru, sekaligus mengganti nama sebagai identitas mereka selanjutnya. Melaporkan dari Bolanet, tim milik instansi kepolisian ini akan berkandang di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung yang renovasinya direncanakan akan rampung pada Juni mendatang. Karena pindah ke Lampung, maka tim ini juga berubah nama menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Menurut Direktur Bayangkara Sumarji, langkah pemindahan home base dan pergantian nama ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pihak provinsi melalui gubernur juga sudah menerima dengan baik kedatangan Bayangkara FC ke Lampung musim depan. Tinggal sejengkal lagi memenangi Premier League musim ini. Fans Liverpool telah merencanakan acara parade perayaan juara. Melansir dari Mirror, segenap penggemar Liverpool bersiap merayakan kemenangan tim mereka dengan merancang konsep parade yang terinspirasi dari parade juara pada 2020 lalu. Dalam konsep tersebut, nantinya para pemain dan staf Liverpool akan menaiki bus atap terbuka, melewati jalan protokol dan berujung di pusat kota. Selain itu, akan ada kembang api dan konfeti yang dilepaskan dari gedung-gedung ikonik. Dikabarkan DJ kondang Calvin Harris juga akan ikut memeriahkan parade dengan pertunjukan musik EDM. Masih dari Inggris yang dirumorkan bakal kedatangan Dusan Vlahovic. Namun, mengutip Nentimin, penyerang Juventus asal Serbia itu meminta besaran gaji tahunan sebesar 10 juta euro untuk pindah ke liga berlogo kepala singa. Sejauh ini, sudah ada 4 tim ternama Inggris yang berbaris untuk melamar Vlahovic. Keempatnya adalah Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan Newcastle United. Tawaran yang tengah dipertimbangkan untuk Vlahovic berkisar di angka 45 juta euro. Sementara itu, Pep Guardiola memberi saran kepada manajemen City untuk meminjamkan bek muda asal Uzbekistan Abdul Qadir Husanov. Menurut 90 Min, mantan manajer Bayern Munchen itu berpendapat bahwa Husanov yang didatangkan dari RC Lens belum siap mental untuk menghadapi tuntutan tim elit dan liga yang kompetitif seperti Premier League. Oleh karenanya, Husanov perlu untuk disekolahkan dulu musim depan demi menempa diri menjadi pemain yang tahan banting. City bisa saja memindahkan Husanov ke tim satelit milik City Group yang tersebar di beberapa negara. Sekarang kita pindah ke tanah Spanyol. Mantan pelatih Real Madrid berkebangsaan Inggris Fabio Capello meminta manajemen El Real untuk menghargai jasa-jasa yang sudah diberikan oleh Carlo Ancelotti selama ini. Mengabarkan dari Tribal Football, Capello telah menghubungi klub lamanya itu agar mereka menunjukkan rasa hormat kepada Ancelotti yang sudah mempersembahkan segelintir gelar untuk Madrid. Capello mendeskripsikan sosok Don Carlo sebagai pelatih yang sukses dan dia mengharap agar Madrid tak memecatnya dengan cara yang buruk. Saat ini, posisi Ancelotti semakin digoyang dengan kabar ketidakharmonisan di ruang ganti. Penampilan rapinya yang semakin impresif bersama Barcelona menuai nada pujian dari legenda timnas Brasil di Piala Dunia 2002 Cafu. Melansir dari Tribal Football, Cafu yakin rapinya sekarang adalah pemain dengan performa terbaik di dunia.
Lebih lanjut, ex-pemain AC Milan itu mengatakan kalau Raphinha sudah pantas untuk menerima anugerah Ballon d'Or berikutnya. Baginya, Raphinha adalah sosok sentral di balik moncarnya laju Barca musim ini hingga berpeluang besar menyabet treble winner. Beralih ke negeri Menara Pisa, Joao Felix tak habis-habisnya menerima cobaan di AC Milan dalam masa peminjamannya musim ini. Mengutip dari Football Italia, Felix yang sudah tampil flop bertambah nelangsa karena dihujani kritik pedas dari media lokal yang menyoroti performanya di San Siro. Media Italia menyebut pria Portugal gagal memberikan dampak yang signifikan di skuad Sergio Conceição. Sejak dipinjamkan dari Chelsea, Felix baru membuat 14 penampilan, menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk Rossoneri. Klub yang diperkuat Emil Audero yakni Palermo mengadakan program bagi-bagi makanan gratis untuk menghormati wafatnya Paus Franciscus. Menurut Football Italia, Palermo mengumumkan bahwa mereka menyumbangkan makanan ke pusat tunawisma lokal demi mengenang kebaikan mendiang Paus. Ada sekitar 600 paket makanan yang dibagikan dalam sebuah gerakan khusus yang diinisiasi oleh Palermo. Usut punya usut, makanan tersebut tadinya akan dikonsumsi untuk para pemain Palermo selepas pertandingan. Tapi karena dibatalkan, maka makanan tersebut dibagikan ke mereka yang membutuhkan. Kembali ke berita sepak bola Indonesia. PSSI telah menunjuk 2 stadion yang dijadikan venue pertandingan Piala AFF U23 2025. Menurut laporan Detik Sport, memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai venue turnamen yang dijadwalkan bergulir pada 15 hingga 31 Juli mendatang. Nantinya sebanyak 12 negara direncanakan akan mengikuti turnamen ini dan akan dibagi dalam 3 grup. Bagi Timnas Indonesia, ajang Piala AFF U23 mendatang merupakan ajang persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain belakang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, disorot karena alami kondisi yang sulit bersama klubnya saat ini, Yokohama F. Marinos. Melansir dari Bolanet, Walsh kehilangan tempatnya di tim utama Yokohama dengan dicadangkan dalam 5 laga terakhir. Terbaru, Walsh hanya menyaksikan rekan-rekannya dari bench kala Yokohama duel lawan Urawa Reds Diamond yang berakhir dengan kekalahan timnya 1-3 pada 20 April. Kondisi ini semakin diperburuk karena Yokohama terpuruk di dasar klasemen J1 League dengan baru mengumpulkan 8 poin dari 12 pekan. Dari berita seputar Liga 1, Semen Padang resmi mengajukan laporan kepada PT LIB dan PSSI karena merasa dicurangi oleh kinerja wasit. Mengutip dari Bola Sport, Andre Rosiade selaku penasehat Semen Padang bersama sejumlah rekan datang langsung ke kantor PT LIB untuk menyerahkan sebuah laporan adanya kecurangan dari wasit saat memimpin laga melawan PSIS Semarang. Manajemen Kabau Sirah berpendapat bahwa wasit berusaha keras agar Semen Padang tidak mendapatkan 3 poin dalam pertandingan tersebut. Mertua dari Pratama Arhan ini kesal karena wasit dan VAR menganulir 2 gol yang dibuat Semen Padang. Walaupun tim asal Sumatera Barat itu tetap menang dengan skor 3-2.